Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, semoga keridhaan Allah selalu bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kita akan sama-sama merenungkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-129 dengan tema kesempurnaan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihissalam bahwa diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau tentang ayat yang mulia ini. Yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang kesempurnaan doa Ibrahim untuk penduduk tanah haram yakni Mekah. An yab'atsallahu fihim rasulan minhum ay min dzurriyyati Ibrahim. Di mana Ibrahim memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka yakni penduduk tanah haram seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad wafaqa hadhihi da'watul mustajabah qadarallahi sabiqa fi ta'yini Muhammad salawatullahi wassalamu alaihissalam rasulan fil ummiyina ilaihim ila sairil ajamin minal insi wal jin. Doa mustajab ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan, yakni penunjukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada orang-orang yang buta huruf dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan, termasuk juga dari kalangan jin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan penjelasan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, ay ib'ats fil ummatil muslimati rasulan min anfusihim wa hadza min jumlati da'watihim al-mubarakah. Fastajaballahu du'a bi ba'tsati as-sirajil munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, utuslah untuk kaum muslimin seorang utusan dari kalangan mereka. Ini adalah termasuk doa-doanya. Lalu Allah menjawab doa itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang untuk sekalian umat ini. Imam Al-Qurtubi mengomentari atas kalimat ini, waqad rawa Khalid bin Ma'dan anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lahu ya Rasulullah akhbirna an nafsika qala na'am ana da'watu abi Ibrahim
wa busyra Isa. Khalid bin Ma'dan meriwayatkan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami gerangan tentang dirimu." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baiklah, aku adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berita baik dari Isa alaihissalam." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lafaz yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, yatlu alaihim ayatika ay yaqra'u ayatil Qur'an, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, yakni membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ay wa yu'allimuhumul Qur'anal azima wa sunnatal mutahharah, yang mengajarkan kepada mereka juga Alkitab dan Al-Hikmah, yakni mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah yang suci. Sementara Imam Al-Qurtubi memberikan pendapat Al-Kitab ay Al-Quran wal Hikmah ay Al-Ma'rifah bid-din Al-Fiqhi fit ta'wil wal fahmi alladhi huwa sajiyatun wa nurun minallahi ta'ala qalahu Malik. Yang dimaksud dengan lafaz Alkitab adalah Al-Quran, sedangkan dimaksud dengan Al-Hikmah adalah pengetahuan tentang agama, penguasaan dalam pentakwilan dan pemahaman yang merupakan sajiyah atau anugerah dan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik. Kemudian kalimat yang berikutnya dari ayat ini adalah wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan ay yutahhiruhum min rajis syirk, yakni mensucikan mereka dari segala dosa kemusyrikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-aziz alladzi la yuqharu wa la yughlabu, yang maha kuasa itu artinya adalah yang tidak dapat dipaksa dan tidak dapat dikalahkan. Al-Hakim alladzi la yaf'alu illa ma taqtadihi al-hikmah wal maslahat. Al-Hakim atau bijaksana artinya adalah yang tidak berbuat kecuali akan mendapatkan hikmah dan maslahat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-129, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menyempurnakan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihissalam dengan mengutus untuk kita seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan merenungkan ayat yang mulia ini, kiranya jangan pernah lagi kita sia-siakan lagi hidup kita ini, sisa hidup kita, untuk mempelajari, memahami, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang telah dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya insya Allah kita terus akan mensucikan diri kita, baik secara zahir dan batin, dari segala kotoran dan dosa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.